今天欢迎大家来到机器 Mandarin 那个免费的课. Selamat malam semuanya. Kita bergabung di kelas free class Cici Mandarin. Oke, perkenalkan saya di sini Meta Laoshi yang akan mengajar kita selama 1,5 jam ke depan. Nah, boleh nanti yang bisa open mic-nya mungkin atau open cam-nya, 我们一起学习吧 bersama-sama dengan saya kita belajar kelas pada malam hari ini. Oke, nah tak kenal maka tak sayang itu adalah pepatah kita. Soy, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk berkenalan. Nah, nanti saya juga akan mengajarkan gitu ya bagaimana cara untuk perkenalan diri yang baik dan benar. Oke, 大家好，我叫 Meta Onggara Pramana. Halo semuanya, nama saya Meta Onggara Pramana. 大家可以叫我 Meta, bisa dipanggil saya Meta. 我是一位汉语老师, saya adalah seorang guru bahasa Mandarin, ngajar private dan grup kelas di Cici Mandarin. Nah, 然后呢，我毕业于马拉拿大基督教大学汉语专业. Nah, saya lulus dari Universitas Kristen Maranatha Bandung. Kalau 大家知道, nah 那个是我的大学, saya dulu berkuliah di sana. Nah, 我又叫那个幼儿园, saya juga mengajar TK, 小学, SD, dan 初中的经验, pengalaman di SMP, 然后 ada juga yang dewasa gitu ya. 这是我的自我介绍. Berikut adalah perkenalan diri saya. Nah, sip, sekarang saya mau mengajari Taja semuanya itu cara perkenalan diri yang baik, gitu ya. Untuk perkenalan diri yang baik, nah, boleh ke wo ichi tu bah. Baik, kita bersama-sama baca dengan saya. Taja hao. Coba. Yuk, ada yang bisa ikutin saya? 大家好，Yes. 大家好, 对,大家对, 很好, 谢谢. Nah, itu untuk menyapa gitu ya semua audiens yang ada di sini. Mau saya nyapa ke semua orang, terus nanti yang lain mau menyapa mungkin ya ke semua orang boleh banget pakai taja hao. Rahona, sekarang saya mau menjabarkan. Nah, 我叫 Meta. Nah, yuk kita coba 我叫, 然后自己的名字, nama 我 masing-masing. 叫我叫我叫艾比我特，叫 Karina， Yes, 对. 很好, betul ya. Jadi untuk memperkenalkan gitu ya, nama pakainya Ciao. Nah, sekarang saya mau mengajari untuk menyebut negara asal gitu ya. Apakah di sini ada yang berasal dari negara lain mungkin atau tinggal di mana? Nah, boleh diramaikan yuk Zoom chat kita pada malam hari ini biar bisa 我 saya. 是印第安， Hai. 你是在哪儿呢？你是哪国人？我是印 Oke. 尼人，对, jadi kita semua di sini tuh orang Indonesia, betul ya? 我也自己是印尼人, jadi saya sendiri juga itu orang Indonesia. 所以大家可以说那个是印度尼西亚. Nah, Indonesia itu adalah bahasa Mandarin dari Indonesia. Cuman banyak orang menyingkat itu, betul? Nggak secara lengkap Indonesia, 那个是不是？但是大家可以说那个是印尼. Tapi kita semua di sini bisa bilang Indonesia itu menjadi ini. Nah, sebentar ya, saya izin dulu di sini. Ini. Nah, ini itu adalah singkatan dari Yintu. Yinsia. Yintu. Nadanya 4, 4, 1, Yintu. Sia. 你是啊？ Yes. Nah, jadi angka ini fungsinya itu untuk memberikan nada. Ya, nanti akan saya ajari lebih lanjut bagaimana cara belajar nada dalam bahasa Mandarin. 对， Oke, nah sekarang
Ya, saya mau ngasih tahu tempat ya. 我现在在机器mandarin gitu. Itu tempat kerja saya. Nah, 然后大家在哪里工作呢? Boleh di chat mungkin di Zoom chatnya biar saya tahu. Gitu. Jadi misalnya, oh, 我现在在 Honda 工作, boleh kerjanya di Honda. 我现在在中国工作, di China kerja, boleh. 那然后在这里有爱好什么？Yuk boleh ikutin saya baca. 爱好什么？爱好爱爱好，好，对，爱好，爱好，我对，artinya 爱 hobi。好 Nah, 大家的爱好是什么呢？hobi Shelly, mungkin Octavia, Brenda, Dina. Nah, hobinya apa sih? Yuk, boleh. 呃 Oh yes, EMC Geraha Kedoya, 医院工作很好，你是医生。Evelyn adalah dokter di EMC Geraha Kedoya Jakarta ya. Oke, 欢迎来我们的教室. Selamat datang di kelas saya pada malam hari ini. Oke, 对，这样。爱好那个是 hobi. Misalnya hobi saya itu adalah baca buku. Nah, 大家可以说我的爱好是看书. Nah, 那个是 baca buku ya. Jadi boleh disesuaikan. Nah, untuk baca buku itu kan shu. Nah, nadanya baca. Nah, terakhir penutup gitu ya. Saya sangat senang sekali gitu bisa berjumpa di free class pada malam hari ini. 很高兴认识大家，谢谢. Nah, ini cara perkenalan diri yang baik dan benar. Sip, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya atau 1-2 orang ada yang mau mencoba? 老师, kalau Hai. misalnya kan aku masih pelajar gitu. Yes. Itu yang 我现在itu kan itu Yes, kerja 现在. gitu kan. Kalau mau Betul, ada. mengatakan aku itu seorang pelajar kelas 5 sekolah dasar. Oh, oke. 你是小学5年级. Nah, 那个是你 itu kamu, 是 itu adalah. 小学 那个是 SD, nah, 5年级 itu kelas 5. Gitu ya. Siang. 谢谢老 Oke, 师。 cukup jelas? Oke, Bu Gaci. Ya. Halo, selamat malam, dokter. Ada yang mau ditanyakan mungkin? mau coba. OK，可以，开始吧，Let's go。大家好，我叫 Evelyn，我是 OK，Yes，OK，印尼人，印尼人，对，我现在在 EMC Geraha Kedoya 医院工作，我是工作，爱好的好听音乐和看电影，很高，OK，兴认识大家，谢谢。谢谢nya paling nanti dokter boleh bilang 谢谢 40 nadanya biar bagus 谢谢. 谢谢。Ya, siap. 谢谢 Dokter Evelyn, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau mencoba? Mungkin cukup ya. Nanti saya akan buka slot di next, karena saya akan memulai pemateri saya di malam hari ini. Kita akan belajar bahasa Mandarin dari nol, gitu ya. Yuk, kita coba. 现在我们要学的是汉字和拼音. Jadi di malam hari ini saya akan mengajari kalian semua atau yang ada di Zoom kelas free class Cici Mandarin ini terkait dengan Hanzi dan pinyin. Apa sih itu Hanzi? Rahul, pinyin itu apa? Oke, sebelumnya Hanzi itu adalah aksara atau guratan dasar bahasa Mandarin yang mungkin sering kita lihat pada umumnya, betul ya? Seperti ini. Nah, saya sudah men-circle bagian ini yang saya lingkari. Itu adalah aksara Han. Aksara bahasa Mandarin. Disebutnya Hanzi. Oke, boleh yuk bersama dengan saya lafalkan Hanzi. Sama? 汉字， Oke. 汉 Yes. 字， Yes, good. Dan setiap tulisan yang seperti ini
ada nadanya itu disebut pinyin. Siapa? Pinyin. Pin. Pinyin. Yes, pinyin. Jadi Pin. kalau ini Hanse, nah pinyin itu seperti ini, ada nadanya, ada tulisannya, huruf per huruf. Oke, Oh, sampai di sini jelas kah? jelas, Jelas. Lover. Jelas ya. Oke, sip. Tante, Hey, maaf, nah, boleh diulang yes. definisinya? Boleh diulang yang mana? Penjelasan Hanje itu definisinya apa? Oke, jadi Hanse itu adalah guratan atau aksara dalam bahasa Mandarin. Jadi misalnya dokter pernah lihat nih yang kayak gini nih di China, dimanapun yang ketik-ketik Hanse gitu ya aksara yang seperti ini itu disebutnya Hanse. Rahou ruko di sini tuh ada nadanya. Nah ada huruf H A N Z I. Nah ini tuh bukan Hanse, tansa jika sepinyin. Tapi ini adalah pinyin. Apa sih itu pinyin? Pinyin itu adalah tulisan yang memiliki nada gitu. Jadi bukan guratannya. Seperti itu. Apakah cukup jelas? Ya, Jelas. jelas ya. Oke, jelas ya. Sip, Rukotacha Mewenti, saya izinkan saya untuk melanjutkan kelas kita. Oke. Nah, di sini saya akan memberitahu lebih jelas lagi. Yang disebut Hanse itu seperti ini. Nah, ini tuh Hanse. Tapi, nah saya di sini punya tulisan pai. Pai itu artinya putih. Nah, huruf B di sini itu adalah shangmu. Oke? Huruf vokal. Kalau Indonesia kita belajarnya A, I, U, E, O, betul? Tapi di China kita nggak belajar A, I, U, E, O. Ada urutannya tersendiri, gitu. Rahou, cai celi woyo neke yinmu. Apa itu yinmu? Yinmu itu adalah konsonan. Konsonan dalam bahasa Mandarin. Seperti A, I, yang kayak gini ya. Jadi ada beberapa huruf, itu disebutnya konsonan. Nah, mungkin masih belum detail. Saya akan menjabarkannya lagi ke sini. Nah, kalau Indonesia kita belajarnya A, I, U, E, O. Ya, atau A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Nah, itu yang kita pelajari dalam bahasa Indonesia. 但是在汉语我们学那个是婆婆母腹，那个是什么呢？那个是 basic dalam bahasa Mandarin yang kita pelajari. Oke, biar bisa, boleh ikutin saya dulu baca. Yang bisa open mic-nya boleh banget. Yuk. Mau. Puong. Yes. Nah, cek. Puong. Iya. Pu. Rahon. Muong. Yang ini boleh ketemu saya? Pu. Yes. Satu-satu ya. Mo. Puong. Pu. Yes. Yang ini. Yes. No. Le. Oke. Ke. Coba sekali lagi. Ke. G dulu, G dulu. Huruf ke. Yes. Oh, cek. Ke. Sorry, sebentar. Sorry, sebentar. Ya. Lause, Oke. maaf, itu tadi yang Yes. apa? Konsonan itu yang A, I, U, E itu kan? Itu vokal. Ya, yang yang Hmm. konsonan yang AI, yes betul. Ini konsonan AI terus nanti EI gitu. Betul, itu konsonan. Tadi Tapi kalau Lause yang B itu sepertinya vokal. terbalik. Oh, oke oke. Oh, berarti saya tadi kebalik ya, terlalu semangat. Yang B Betul. itu Ini konsonan, konsonan. ini yang Enggak, oke. yang AI itu vokal kan? A I U E, iya vokal, betul. Yang ini baru konsonan ya. Oke, Ya. tadi saya kebalik. Jadi ini konsonan, ini vokal gitu ya. Tadi sangat ramai. Sebentar, ini ada telepon saya. Sebentar ya.
Oke, sip. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi, tadi yang B ini konsonan, raho A ini adalah vokalnya. Betul seperti itu ya? Oke. Nah, tadi mungkin saya ketukar. Nah, itu seperti itu. Nah, tadi di sini. Nah, ini masuk ke huruf G. G itu adalah ke. Yuk, coba boleh ikutin saya ke. Ke. Oke, sip. Tahu cek ke. Ke. Yang H satu. Yes. Yang J kita bisa sebut ci. Yang Q kita sebutnya ci. Yang X kita sebutnya si. Kalau yang bagian seperti ini, lidahnya harus kita lipat. Oke, lidahnya kita lipat ya. Tapi jangan terlalu nekuk. Jadi nggak kaku kayak coba kasih udara. C sama H. C sama H. Yes. S sama H. Yes. R itu coba. Lalu Z, C, dan S itu harus rapat giginya. Yes. Oke. Sip. Nah, sebelumnya saya mau ngasih info dulu. Yang saya lingkari di sini, nah saya melingkari memberi tanda ya. Nah, kelihatan kah? Nah, huruf ini harus dikasih udara. Namanya songqi. Apa? Songqi. Songqi itu adalah udara. Contohnya gimana? Kalau saya ngelafalin huruf P, kedengeran nggak udara saya? Po. Po. Kedengeran nggak? Yes. Positif atau Oke, sebentar. kayaknya yang tadi udah sebut masuk. Nah, ini dia bentuknya binatang. Jadi ini adalah bentuk kata kerja positif gitu kayak tadi binatang sebutin bemas, mas, kayak gitu. Nah, itu termasuk ke Nah, mungkin tadi ada mic yang bocor. Oke. Jadi tadi saya udah nandain ya. Nah, yang Browser saya tandai di sini, boleh yes, nanti ditulis pinyin-nya nggak yang tadi apa feng ya? songci. Oh, songci. Udara. Iya, maksudnya Oke. ditulis di kolom chat ya itu. Oke, boleh kali 谢谢 sebentar. 老师。 Oke. Sebentar ya, saya tulis di kolom chat. Jadi ini ya, yang saya tandain dulu ya. P, T, K, sama Q, ini tuh udara ya. Namanya tuh kongqi. Nah, kongqi itu adalah udara dalam bahasa Mandarin. Saya tulis di sini kongqi. Apakah kelihatan? kelihatan. Nah, kongqi itu artinya udara. Gitu. Hancurnya tuh yang seperti ini. Nah, kongqi itu udara. Jadi kayak huruf P gitu ya, harus ada po. Nah, kadang-kadang ya, mungkin saya udah melafalkan po. Nah, Po. raho yes, T itu harus ada udaranya Nah, raho K itu seperti he. Nah, Q itu ci dikasih udara. Sip, seperti itu. Apakah cukup jelas? Jelas lah. Jelas ya. Iya. Nah, ZH, CH, SH itu harus dilipat.
ya. Jangan lupa dilipat, tapi jangan terlalu menekuk. Raho ZCS itu rapat, dan saya akan menunjukkan posisi mulutnya. Seperti ini, kurang lebih. Gitu ya. Po, po, mo, fo, te, fe, ne, le. Ke, yes. Ji, chi, si, ke, se. Nah, ZH, RCH, SHR itu dilipat. Oke, berikut. Nah, sekarang saya mau coba latihan. Saya mau coba sebut nama. Coba ya. Mungkin ke Violeta. Nah, boleh sebut I, atau San. Jawabannya yang mana? Ya, Violeta. Coba. Ma, ma. Violeta, kira-kira yang mana? Ma. Boleh diulangi langsung? Oke, coba. Ma, Mungkin ma. San. San. Yes, 对，很好，谢谢. Betul ya. Jawabannya itu yang San yang ketiga. Coba saya mau minta ke Octavia. Boleh yang mana nih? Xin, xin, i, san. Octavia. Oke, mungkin nggak ada suaranya. Ke Bareta mungkin. Boleh bantu saya yang mana nih? Xin, xin. Satu, I, dua, san, atau yang ketiga? Xin. Bisa pakai microphone atau di Zoom chat, gak apa-apa. Oh, yes, Betul. Betul. Oke, coba yuk bareng-bareng coba yang ini yang mana nih? Wow, wow. Yes, I yang ke-1 ya. Jawabannya itu yang I. Yes. Coba saya next masih ada nih. Ke Imas mungkin. Coba tebak saya jawabannya yang mana nih? Nah, yang I, san. Yang mana? San. San. Betul. Yang san. Oke. Rahona ke Nurul. Kira-kira Nurul. Ini yang mana nih? I, Aisyah. Aisyah, 1, 2, atau 3? R. Yang mana? R. R. 真的吗？ Coba ada lagi. 别的问题有吗？yang mana kira-kira 1 atau 2? 1. Nah, 1. Kenapa 1? Karena ada Anginnya. yes, kunci. Ada udaranya gitu. Coba ke Grace. Grace boleh tebak kira-kira saya hafalin yang mana? Shi. I, san. Sudah bisa diulang. Oke. Shi. 3. San. Yes, 对，谢谢。Yechika ya. Yechika boleh coba? Si. Yang mana? Yechika. I, hai san. San. Coba yang lain. Si. Yang mana nih? Yes, 是 itu yang I. 对，很好。然后 yuk coba semuanya mungkin boleh tebak saya yang mana ini? Ji, I, san. Yes, Ji. Ti. Kenapa nggak yang kedua? Ada yang tahu yang kedua itu cara bacanya gimana? Kalau 1 kan Ci, kalau yang kedua?
去 Sure. Nah, Sure. iya, Sure. dilipat ya. Teh. Sip, siang. Oke, next. Coba, coba nih ke siapa ya? Saya mau coba ke Ralifa mungkin. Nah, nah, i, er, 还是三 老 呢 师 Yes, 对，很好。yes yang ke satu ya. Betul sekali. Sip, itu adalah untuk melafalkan shengmu, yunmu, konsonan dan vokal. Ada yang mau bertanya terlebih dahulu mungkin satu dua orang. Nanti saya akan buka batch Q&A. mungkin nanti 老师 Satu dua orang boleh raise hand atau sebut nama. Oke, Arsyanda, boleh? 老师 Sama ingin Tina, bertanya, kan baru boleh? baru belajar bahasa Mandarin. Untuk yang belajar pinyin itu Yes. gimana, Lausya? Biar bisa Belajar lancar. belajar pinyin. Oh, untuk memperlancar pinyin, kita harus sering banyak baca, banyak ngomong. Jadi nanti boleh akses gitu ya, cerita-cerita bahasa Mandarin yang ada pinyinnya atau nonton YouTube. Nah, jadi mungkin bisa lihat YouTube, ada namanya film anak kecil, namanya Chinese Fox. Nah, di situ isinya adalah cerita-cerita anak-anak kecil, ada pinyinnya, kita boleh ngikutin. Gitu sih, sama paling baca-baca buku yang ada pinginnya itu membantu sekali. Itu sih paling. Baik, Oke, terima kasih, apakah Lausya. cukup menjawab? Oke, sip. Jelas mungkin ada satu lagi yang mau bertanya? Oke, siapa nih? Halo? Oh, nggak ada. Ayo. Nah, nanti sip, saya izin lanjut terlebih dahulu ya. Nanti saya buka batch Q&A-nya. Nah, di sini saya akan melanjutkan kelas saya. Oh, Rara. Rara mau bertanya? Sama Wentina? 可以打开你的麦克风，然后说说你的问题。 Lause, kalau misalnya lo Yes. hendak ngomong bahasa Mandarin itu diperhatikan adanya juga kah atau bisa menghafal kosakata bahasa Mandarin? Kalau nada dalam bahasa Mandarin itu penting, betul. Tapi sebelum kita menghafalkan nada, kita harus tahu kosakatanya terlebih dahulu itu apa. Karena kan kalau bisa kita tidak tahu, nah jadi kita nggak mungkin melafalkan kalau nggak tahu asal kosakatanya apa. Nah, habis tahu, baru kita bisa memperbaiki nada kita. Seperti itu. Kayak misalnya ini, hansing ini kan Misalnya, kita nggak tahu ya. Hmm? kalau misalnya menghafal kosakata tuh perhatikan adanya juga kon. Yes, betul. Tuh harus. Kenapa? Karena kita harus melatih nada kita sejak dini. Kayak Hanse yang ini mungkin pucat tahu. Tapi saya sudah menulisnya di sini. Nah, tahu dulu, baru lafalkan dengan benar. Sheng Kalau tiao. Sheng tiao itu nada. kalau misalnya bacaan setapa pinyin tapi tetap perhatikan adanya juga kah? Yes, harus. Nada itu paling penting. Karena beda nada, beda arti. Seperti itu. Jadi, cari tahu, cek nadanya, lalu dilafalkan pelan-pelan. Jelaskah? Oke ya? Jelas. Oke, Sisi Rara. Mungkin satu lagi terakhir, Yasya. Mau nanya apa nih sama Wantina? Lausya, mohon maaf, aku mau tanya ini materinya nanti di-share di grup nggak ya? Soalnya aku nulis agak buru-buru gitu. Oke, karena saya juga terpacu dengan waktu gitu ya. Dan materi yang saya bawakan harus lumayan banyak. Nanti coba dibantu sama admin ya, terkait dengan materi. Oke? Oke, makasih Lausya. Sip. Nanti setiap Q&A-nya boleh mungkin yang mau bertanya, sesi Q&A saya akan buka di akhir. Dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mau ditanyakan, nanti akan saya jawab di akhir ya. Yuk, di sini ada nada. Nada itu bahasa Mandarinnya sheng tiao. Ikutin saya lafalin. 这个怎么读？声调。Let's go. 声调调 Iya, sheng tiao itu nada. Betul, mungkin
di sini ada 74 orang, saya nggak bisa mengoreksi nadanya satu persatu gitu ya. Tapi saya usahakan yang kedengeran akan saya koreksi. Seperti itu. Jadi shengtiao itu 14, artinya nada. Oke, nada dalam bahasa Mandarin ada berapa? Saya tahu. Ada yang tahukah nada dalam bahasa Mandarin itu ada berapa? Ada 4. Empat. Atau 5. Nada netral. 4. Jangan, Satu. yes, betul. Intinya itu ada 4, tapi 1 itu nada kosong, netral. Yes, ringan. Itu disebutin nada ringan tanpa nada gitu ya. Atau disebutnya itu cingsang ton ringan. Nah, saya tuliskan di sini cingsang. Nah, ini adalah nada ringan gitu. Jadi nggak ada nadanya, kosong. Oke, yuk coba ikutin saya dulu. Di sini ada nada pertama. Nada pertama itu disebutnya ti ishang. Ya, nada pertama ti ishang. Sama? Ti ishang. Itu nada ke-1. Nah, nada ke-1 itu lafalnya gini. Nada ma. Yes, betul. Lalu nada kedua itu ti shang. Gimana? Shang. Nah, shang itu disebutnya ada 2. Yes. Tuh. Yes, nah ini tuh harus naik. Nah, harus naik ya. Ma. Coba. Yes. Ma. Naik, betul. Hanha. Aku yang iya, naik. Ma. Naik. Yang ketiga. Oke, yang ketiga itu disebutnya pisang shang. Yes. Nah, cara melafalkannya itu adalah ma. Coba tuh Yes, good. Raho, nada keempat kita lafalkan ini di sheng. Ini adalah nada keempat. Kita boleh lafalkan ma. Yes, dibentar. Ma. Betul. Sip. Padahal itu nada dalam bahasa Mandarin ma, gitu ya. Lausa mau tanya, Iya. untuk nada pertama apakah sama dengan nada netral ya? Enggak, berbeda. Sebentar ya, saya ajarin ya. Kalau nada netral itu contohnya seperti ini. Misalnya saya punya kata sebentar ini di sini penuh. Bentar, saya next dulu. Nah, misalnya saya punya kata mama. Nah, mama ini 1 terus netral. Netral itu kosong. Cara melafalkannya, tekankan ke 1 baru dilepas secara cepat, ditarik. Itu disebutin ada netral. Jadi gini, mama. Iya. Mama. Itu adalah nada netral. Yes, mama. Papa. Nah, 0 yang cepat ini disebutnya nada netral. Seperti itu. Jelaskah? Jadi harus tinggi gitu ya Lausa yang nada bukan harus tinggi. Bukan harus tinggi, tapi ditekankan. Jadi kalau 1 mama, ada 2 mama. Sudah ya, sudah jelas ya. Aman? Sudah aman? Apakah sudah sudah? Gitu. Oke, kalau sudah bisa dilanjut ya Minasan. Cece Lausa. Sip. Oke, jelas ya. Ini untuk nada. Ada yang mau bertanya mungkin? Udah oke? Ini mah bisa ya?
Oke. 老师，我 Nah, boleh sekarang nanya saya nih, mau maaf. guess. Kalau yang Oke, tadi yang semua Tina. netral itu hampir sama mirip kayak yang nada 4. Itu apa agak Berbeda. sama Kalau sih? nada 4 tuh ditekanin dibentak. Jadi kayak Marah. mama. Yes, dibentak. Tapi kalau nada netral itu cuma ditarik ya. Mama, mama, dan cepat. Gak kayak mama. Nah, kan itu empat-empatnya. Ma. Nah, itu baru empat-empat. Seperti itu. Oke, 老师，谢谢。 Oke, laushi. Itu lafalnya jangan lausi, tapi laushi. Oke, Oke, 老师， laushi. Oke, sip laushi. Gitu ya. Oke, saya usahakan saya panggil ya. Siti, mungkin boleh tebak. I, hai, sesan. Jawabannya yang mana? Itu yang mana nih jawabannya? Siti mungkin? Nah, cerita mah. Jawabannya apa? Yang pertama, Yang pertama. Putri, coba. Mana nih jawabannya? Yuk, semuanya boleh jawab mungkin. San. ketiga San. Yes, san. Oke. Coba saya bareng-bareng deh. Tiar. Mi. Kira-kira yang mana? 第二个 Siapa? Mi. Yes. Mungkin ke Anastasia boleh lafalkan yang nada kedua ini. Mi. Coba Anastasia lafalkan. Mau saya koreksi? Mi. Oke, nggak ada suaranya. Karima mungkin boleh coba cek. Saya mau cek lafalnya. Mi. Ming. Oke, Mi. Hai, Kate. Coba ke Dokter Evelyn mungkin boleh lafalkan Mi. Ming. Oke, Han Hao. Sip, sudah saya cek. Coba Lia mungkin boleh lafalkan, bantu saya lafalkan yang ini. Gimana lafalnya? Ada 3. Lia bisa melafalkan yang ini? Oke, nggak ada ya. Yuk, Ma. yang lain. Ma. Seperti itu ya, turun. Ma. Oke, next. Coba ke Brenda. Brenda, kira-kira ini yang mana jawabannya? Su. 一个 san. Santai. Sisi Brenda. Yes, Rara, mungkin mau coba? Coba Rara, boleh? Li. Gimana tuh jawabannya? Li. 里 Kurang lagi. Li. 里里 Yes. 里 Li. Yes. 里 Yes, the are. Coba saya mau, boleh raise hand mungkin? Ada yang mau bantu saya melafalkan ini, saya koreksi. Ming. Sen hao, Ming. Betul, dibentak. Ming, bagus sekali. Oke. Yang raise hand mungkin boleh ke Rara, terus ke Dokter Evelyn. Boleh, Rara, lafalkan saya yang ini. Rara, lafalkan yang ini. Kan, yang ini. kan 1. Kan. Kan. Oke, Dokter Evelyn mungkin yang ini. Oke. Han. Kan, Sen hao. Sip, boleh yang udah saya panggil boleh di turunkan ya lisennya. Next ke tadi Siti Soleha sama April ya. Siti Soleha mungkin boleh lafalkan yang ini. Rutinitasnya Kan, oke, sip. Coba. Kan. April. Kan. April. Oke, Sisi. April boleh bantu lafalkan saya yang ini. Shu. Oke, Shu. Lagi. Shu.
很 Shu. 好，谢谢。Mungkin Rara udah boleh di raise hand-nya diturunkan. Kayla mungkin boleh lafalkan yang ini. Kayla, gimana melafalkan yang ini boleh? Su, su. Oke. Sip, seperti itu ya. Mungkin tadi udah banyak yang coba melafalkan. Nah, mungkin masih banyak yang mau mencoba gitu ya. Karena keterbatasan waktu. ya. Yes, su. Masih banyak yang mau ya. Nggak apa-apa, nanti next saya coba buka lagi. Sekarang coba tebak nih. Nanti saya open slot lagi untuk yang melafalkan lagi ya. Sebentar. Open chat. Yang terakhir nih, karena saya mau masuk guratan dasar abis ini gitu. Coba ini jawabannya yang mana nih kira-kira? Su. Su. Yang mana? Hai Susan. Su. Yang dua, Yes, yang ke satu ya. yang satu. Karena dibentak. Su. Yes, dibentak. Su. Itu yang yes. Berikut adalah tentang sengtiao atau nada. Nah, mungkin masih banyak sekali yang pengen melafalkan karena waktunya sangat terbatas gitu ya. Karena waktu saya sebentar lagi. Nanti kalau ada sisa waktu akan saya kasih ruang. Yuk kita ke guratan dasar. Tadi kan di atas gitu ya, sebelumnya pas masuk saya udah mengajari apa itu hanse. Nah, dari hanse itu tergolong ada yang namanya guratan dasar yang terbentuklah menjadi hanse, aksara bahasa Mandarin. Hanse itu terdiri banyak, tapi saya hari ini mau mengajarkan basicnya. Nah, yang ini nanti di akhir ada games. Di sini tuh ada gamesnya nih. Nanti boleh siapa yang mau cobain, boleh ya. Siap-siap. Diingat-ingat ya, diperhatikan. Yang lurus datar seperti ini dibacanya heng. Yuk, boleh lafalkan dengan saya. Heng. Yes, heng. Ingat-ingat ya. Jadi yang lurus, yang datar, itu dibacanya heng. Ingat ya. Heng. Oke. Nah, yes, heng. Lalu yang lurus seperti ini dibacanya shu. Shu. Yes. Shu. Nah, shu. Oke. Next di sini garis miring ke kiri kita bisa baca pie. Yes, jadi garis miring ke kiri itu pie. Dan ingat-ingat ya, nanti ada gamesnya nih biar bisa pie. Nah, salah satunya bisa kita lihat di sini. Nah, di sini, nah yang seperti ini gitu ya. Nah, yang seperti ini itu disebutnya pie. Oke. Lalu di sini saya punya garis miring ke kanan. Itu disebutnya nah. Nah, gimana melafalkannya? Nah. Nah, gitu ya. Ini garis miring ke kanan. Oke. Lalu di sini saya punya titik. Titik itu dibacanya tie. N. N. Yes. Itu titik. Betul. Tien itu titik dalam bahasa Mandarin. Yes, titik. Nah, lalu di sini, yes. Ulang tadi yang natum yang mana? Yang sebentar. Nah, ini yang ini ya, yang keempat, yang miring ke kanan. Nah, itu berarti tulisannya sesuai dengan urutan aja kah? Yes. Misalnya dari vertikal empat. vertikal dulu. Kalau garis miring ke kanan dulu Nah, gitu. Oke, nanti Tapi saya kasih tergantung tahu masing-masing website. penulisnya mau dari mana. Nanti saya kasih website yang bisa mengakses cara guratan yang baik dan benar ya. Mungkin sebelumnya Kak Cece tahu Pleko, mungkin tahu Pleko ya. Nah, tapi nanti saya akan kasih tahu namanya Visual Stroke Order.
Ntar kan saya beres materi, saya akan ulas di sini ya. Oke, ini. Nah, oke, ini tien, titik, ti. Sekarang ti. Ti ini naik ke atas ya. Jadi naik ke kanan atas. Nah, yang seperti ini ti. Nih, saya ulang lagi. Mungkin tadi takutnya ada yang ketinggalan. Ti. Ti. Oke, ti. Tei. Nah, rahona. Di sini saya akan masuk ke gamesnya. Sebelum itu, nah tadi kan ada yang nanya ya, Lasha gimana sih supaya tahu gitu guratan itu langkah-langkahnya itu seperti apa? Jadi boleh Tacia cari cawi-caw di Google. Namanya Pisuan Stroke Order. Sebentar saya akan share screen. Nah, kayak gini. Pisuan Stroke Order. Boleh pilih yang kedua, yang lambangnya seperti ini. Oke? Nah, misalnya saya mau nulis huruf wo. Saya tuh nggak tahu guratan wo. Nah, di sini dia akan memberikan langkah per langkah dari satu per satu. Nah, misalnya kayak gini, terus hai, shu. Nah, yang kayak gitu, ini urutannya. Tapi hari ini saya mengajarinya tuh yang basic dasarnya. Gitu, nggak yang kompleks, yang basic dasarnya. Dan nanti mau bikin tulisan apa, boleh dicek dulu di sini. Kenapa di sini lebih bagus? Karena di Pleco itu kurang lengkap. Kalau di sini tuh sangat lengkap. Tinggal dicari, tapi harus menggunakan Hanzi. Seperti itu. Cukup jelas, kah? Jelas langsung. Udah. Allah. Oke. Ini saya masuk lagi ke PPT saya ya. Di malam hari ini. Sebentar. Nah, saya akan masuk ke games. Siap-siap yuk. Siapa yang bisa bantu saya jawab latihan nih? Gamesnya pakai link atau itu Lasha? Uh, enggak dari layar saya gitu. Tadinya mau saya pakai link kayak Oke. Word, kayak Kahoot, cuman takut tidak kondusif karena pasti banyak gitu ya dan waktunya sangat terbatas sekali yang diberikan kepada saya. Jadi saya nggak bisa secara mendetail gitu. Nanti coba untuk Q&A saya bisa mencoba dijabarkan ya. Yuk, coba nih. Saya akan memberi nomor terlebih dahulu sebelum saya tarik. Di yang tanda ini saya akan beri angka I, itu angka 1, A, angka 2, San, 3, Se, ini 4, U, ini angka 5, sorry, salah. U, Rahol Liu, itu yang ke-6. Nah, coba ya. Enak bareng-bareng atau mau saya panggil? Boleh dipanggil Dipanggil ya. Cuma maaf sekali karena ini yang masuk di Zoom ini 72 orang. Saya belum bisa menyebutkannya satu persatu mungkin ya. Boleh saya yang open cam akan saya panggil ya. Nicole. Mungkin Nicole, Kie, kira-kira Taan Sunaike. Jawabannya yang mana menurut Nicole? Pie yang U. U. Oke, yang U. Si Dr. Evelyn mungkin Pie, kira-kira jawabannya yang mana? Iya. Iya. Yes, 5. Pie. 5, sama. Oke, satu lagi deh. Shafa. Mungkin Shafa? Pie, jawabannya menurut Shafa, nih Taan Sunaike ne? yang 5. Sama kah? Oke, sip. Pie itu yang kelima. Ya, saya tandain dulu. Sisi. Nah, mungkin Mandarin Ilhita Tien. Kira-kira jawaban Tien itu yang I, Er, San, Si, Hai, Shi, Liu. Se. Ya, Se. Oke. Coba bareng-bareng deh biar semuanya kebagian. Ti itu yang mana? Ti. R. Stay. Raho. Heng. Heng itu yang mana? Heng. Yes, santai. Raho nekena itu yang mana? Liu. Yes, Liu. Betul. Terakhir, Shu itu yang mana?
I. Iya. Yes. Apakah jawaban masing-masing di sini sama? Atau ada yang berbeda mungkin? Ada yang mau memberi jawaban lain? Thôi. Oh ya, betul ya, seperti ini. Oke, sebentar. Kita tarik ya. Saya akan menarik. 5 ya. Pie, Pien, Oke, Pi, Hong, Nah, sama Shu. Nah, saya akan submit di sini ya. Oke, sip. Jawabannya betul semua. Terima kasih untuk jawabannya. Itu sudah betul. Yes, berikut untuk games dari guratan dasar bahasa Mandarin yang bisa saya bagikan. Oke, sampai di sini mungkin sebelum saya akan next selanjutnya untuk guratan dasar, ada yang mau bertanya kah? Saya Lause. Lause. Oke, Royal. coba boleh di raise hand ya. Yang mana nih? Siti Salehah? Iya, Lause. Mau Oke, tanya. boleh. Oke, Saya masih hanya bingung. sama Wantina. Masih Oh. bingung perbedaannya Bingung yang mana? bunyinya J, Z, sama CH. Oh, Z, C, sama CH. Oke, sebentar ya. Saya cek dulu untuk waktunya. Saya dikasih waktu untuk materi sampai jam 8.10. Oke. Tadi J, Z, sama CH. Lause itu gimana ya? C, Z, sama CH. Iya, Kalau C itu biasa aja. C. Tapi dikasih udara. Rapat lidahnya, tapi dikasih udara. Yes. Terus apa lagi? C, Z, Z. Z. Kalau Z itu rapat juga, tapi gitu. Tapi kalau ZH itu sama Siti boleh dilipat. Yes. Jadi sama Siti boleh dirapetin. Gitu. C. Ya, jadi lipat lidahnya, terus ditekuk. C. Itu yang ZH ya? Yang Yes, CH yang ya, ZH. Lause. ZH. Kalau yang CH gimana, Lause? Kalau CH itu langsung dilipat tapi kasih udara. Yes. Hampir sama kayak C gitu ya, Lause, sama yang huruf J juga itu. Yes, jadi kalau ZH, CH itu kurang lebih sama. Ya, C Lause. Oke, sip. Saya akan coba bahas satu-satu ya. Melody mungkin sama Wantina. Lause, web yang tadi Yes. guratan apa ya? Kecepatan nggak tercatat tadi. Oh, oke. Guratan ya. Guratan itu yang terdiri dari ini. Satu-satu mungkin diulang dari Hang kah? Bukan Lause, web yang untuk Oke. Kalau ini Sama itu yang Pisuan itu ya. Oke, sebentar. Nah, ini untuk website-nya. Pisuan stroke order. Kelihatankah? Lalu pilih yang ini, yang kedua, stroke order info. Nah. Oke, Lause. Sisi Lause. Lause mau tanya. Boleh, siapa nih? Semisal kita baca Hanse, nah itu cara bedain nadanya gimana? Baca Hanse, bedain nadanya. Pertama harus tahu dulu Hanse-nya, lalu nadanya itu yang seperti apa katanya.
Nah, dari situ baru saya bisa melafalkan nadanya satu, dua, atau tiga. Nah, yaitu dilihat dari bentuknya. Bentuknya itu yang seperti apa? Misalnya seperti ini. Misalnya kayak ini kan, Hansennya ini, terus T. Nadanya ada dua. Oh, berarti ini otomatis saya harus melafalkannya naik T. Seperti itu. 老师mau tanya, Ah, yes, boleh. Cukup jelas kah yang ini? jelas. Kalau Oke, misal saya coba jawab ini. pakai aplikasi Duo bisa nggak? Duolingo bisa banget pakai Duolingo, boleh. Itu bisa untuk meningkatkan naik ke Cintu, peningkatan boleh banget. Aku pakai Duo udah HSK 2. Oh, lumayan, boleh dilanjutkan. Bagus kok Duolingo itu untuk meningkatkan bahasa Mandarin itu. Oke. Sip, ada lagi mungkin yang ini saya mau ada yang bertanya sebelum saya lanjutkan nih sampai yang subjek terakhir. Oke. Boleh resen mungkin Selain biar saya bisa tahu aplikasi, yang nanya yang mana. aku Lause. Oke. Ya, sama Wanti apa nih pertanyaannya? Selain aplikasi Duolingo, aplikasi apa lagi yang bisa membantu belajarnya? Aplikasi bisa kalau misalnya kita belajar berdasarkan HSK gitu ya. Jadi boleh dicari gitu ya di handphonenya aplikasi misalnya saya belajarnya HSK 1. Nah, sebentar saya share screen ya. Ini yang seperti ini nih. Sebentar ya, saya share screen terlebih dahulu. Oke. Sebentar. Sebentar ya, saya coba. Lause. Michelle. Boleh sebentar, saya menjawab satu-satu pertanyaan. Apakah share screen saya harusnya terlihat? Ya, Terlihat. terlihat. Nah, jadi ada di sini. Udah. Nah, di sini nih, ini aplikasi bisa bantu untuk belajar Mandarin tapi berdasarkan HSK. Misalnya HSK 1, boleh nih download aplikasi ini. Lalu HSK 2, boleh nih download aplikasi ini, tinggal dicari. Bentuknya seperti ini. Lalu kalau misalnya HSK 3, boleh cari yang seperti ini. Nah, ini banyak sekali aplikasi-aplikasi Chinese. Nah, ini Pleco. Ini untuk kamus gitu ya, kamus digital dalam bahasa Mandarin, kita boleh pakai kamus ini. Gitu. Lause. Oke, ada lagi? Yes. Terus ada nggak kalau tes Mandarin tradisional? Kalau tes Mandarin tradisional, saya kurang tahu karena saya belajarnya Mandarin yang simplified. Aku sih belajar dua-duanya antara Mandarin TVV sama Mandarin tradisional, tapi aku kebanyakan nulisnya tuh pakai Mandarin tradisional. Oh, Misalnya, ya itu kayak ngarahnya lebih ke Mandarin Taiwan tradisional ya, tuh itu ya, gerakannya kayak banyak. harus Taiwan. Kalau Mandarin Oh, oke. tradisional tuh gerakannya banyak kah atau gimana? Atau gerakannya sama aja? Kalau Mandarin tradisional itu guratannya lebih banyak, terus lebih sulit dipelajarin. Kan kalau misalnya saya nyari di Visual Quick Order ya, saya tinggal ketik kata wo. Nah, itu kan gampang ditiru ya. Sedangkan saya mau nyari tradisional, kan tidak ada. Nah, itu bedanya kalau nyari yang tradisional. Jadi saya harus copy paste itu dari Google Translate semi tradisional. Seperti itu. Jadi yang saya pelajari itu lebih ke Mandarin Simplified. Gimana, cukup jelas kah? Oke, saya buka deh sisi Q&A terlebih dahulu karena mungkin ini membludak ya, banyak yang mau bertanya di Zoom, yang mau chat juga gitu ya.
Saya buka deh Q&A terlebih dahulu, lalu saya mau ngasih tahu subjek dalam bahasa Mandarin. Boleh di raise hand yang mau bertanya ya. Saya coba jawab dulu pertanyaan-pertanyaan. Dipastikan dulu materi yang saya ajarkan mungkin ada yang kurang jelas, jadi ditanyakannya topiknya berdasarkan materi terlebih dahulu. Nah, lalu sisanya boleh nanti yang bertanyakan saya akan jawab satu persatu. Oke, di sini ada mungkin eh, Mandarin Ilhita ya, langsung rekomendasi channel YouTube untuk belajar Mandarin dan kartun anak-anak untuk belajar bahasa Mandarin. Nah, itu bisa dicari di YouTube, namanya Chinese Fox. Oke, saya share screen ya. Nah, Mandarin Ilhita ya. Nah, boleh cari ini namanya Little Fox Mandarin. Nah, ini tuh mudah-mudah. Jadi kita bisa milih nih berdasarkan topik yang mau kita pelajari, itu yang mana. Seperti itu. Oke, cukup menjawab Mandarin Ilhita. Oke, lalu Arsyanda, rekomendasi ebook buat belajar bahasa Mandarin yang dasar. Rekomendasi ebook untuk dasar sih paling bisa akses buku HSK, HSK 1 gitu. Karena HSK 1 itu masih dasar. Dan kenapa HSK? Karena HSK itu terarah. Kalau kita belajar HSK 1, kita akan mendapatkan sertifikat HSK 1 kalau lulus gitu. Itu untuk udah basic banget ya. Lalu Dewi, bantu jawab, ada aplikasi namanya Super Chinese. Ya, itu boleh banget, Super Chinese. Boleh kasih tips hafal Hanse nggak? Tips saya menghafal Hanse itu, saya biasanya nyalin, nulis sebanyak 5 kali, gitu ya, terus atau 6 kali. Nah, lalu, tapi satu hari saya belajar sekitar 10 menit untuk menghafal Hanse, tapi setiap hari, gitu. Ada web yang rekomen buat latihan HSKK. Untuk web latihan HSKK, saya nggak pernah pakai web sih. Saya langsung cari bukunya. Mungkin bisa juga dapat fisik e-booknya kan. Shopee banyak ya sekarang buku HSK 1. Ada workbooknya. Nanti di situ juga akan mendapatkan kunci jawaban segala macam di situ bisa. Lalu bedanya cara baca Hanzi yang pakai tanda kutip kiri sama kutip kanan. Kutip kiri dan kutip kanan itu maksudnya nada bukan ya, Deva? Kutip kiri dan kutip kanan. Ada yang bisa bantu saya mendefinisikan soal ini mungkin? Kamus bahasa Mandarin yang belajar otodidak biar gak bingung. Kalau kepepet banget, pengen mentranslate sesuatu, boleh dicari namanya Paitu Fan I. Nah, ini adalah website China. Dia itu bagus banget gitu untuk mentranslate tapi dari bahasa Inggris ke bahasa Mandarin. Ini dipakai sama penerjemah-penerjemah gitu ya dari Inggris ke Mandarin. Nah, boleh pakai ini. Kenapa? Karena dia tuh lebih smooth, lebih halus, lebih bagus dan lebih rapi. Oke? Sip, bisa menjawab? Maksudnya itu tadi webnya siapa nih? Laoshi itu webnya tadi namanya apa ya? Web yang mana? Yang saya share screen bukan? Ya, Oke, itu namanya Paitu. Paitu Fan I. Nih, Paitu Fan I. Oke, sip. Lalu, Laoshi bedanya pakai wash sama wojiao. Kalau wash itu saya adalah siapa, tapi kalau wojiao panggilan saya, itu wojiao. Itu bedanya wash sama wojiao. Langsung cara baca nada yang tanda di atasnya nada 3 tapi ada titiknya. Oh, itu adalah ni. Itu biasanya n sama U.2 itu dalam ketikan Hanse itu pakainya huruf V. Ibaratnya U.2 itu pakainya huruf V ya. Jadi kayak gini. Ni. Nah, ini kan U.2 seperti ini biasanya ni. Jadi agak monyong. Ni.
Iya. Oke, apakah pertanyaannya udah terjawab semua? Ada yang belum? Mungkin Rara mau bertanya? Kalau Mandarin tradisional tuh ada aplikasinya nggak? Mandarin tradisional ya? Iya. Mandarin tradisional, jujur saya belum tahu untuk tradisional. Karena saya belajarnya simplified gitu ya, dari kuliahnya pun saya di China belajarnya simplified. Jadi saya taunya Mandarin simplified seperti itu. Oke, mohon maaf belum bisa bantuin jawab yang tradisional ya. Mungkin ada yang lain? Oke. Terus mau tanya apakah perbedaan antara simplified sama tradisional itu hanya sebatas untuk tulisan saja atau gimana? Biasanya itu untuk membedakan China, jadi Chungguo sama Taiwan. Biasanya pakai tradisional itu lebih ke Taiwan. Seperti itu. Lalu saya kuliah di mana? Saya kuliah di Maranatha, lalu saya lanjut ke Hebei Fantasie yang ada di China. Lalu sekarang saya masih kuliah lagi di Jakarta. 老师, kalau misal di Yes, Zhejiang University itu bagus nggak Zhejiang. sih? Zhejiang. Zhejiang bagus dong. Tekniknya yang bagus. Zhejiang University. Aku Bagus niatnya mau banget di itu. situ. Oh ya, kalau misalnya mau masuk Zhejiang itu kalau mau pakai beasiswa, usahakan untuk S1 bisa HSK 5, poinnya 250 ke atas. Gitu. Kenapa? Karena pengalaman saya untuk mendapatkan beasiswa itu harus HSK 5 dan diusahakan poinnya 250 ke atas. Itu biasanya lebih banyak peluang masuk seperti itu. Bertanya. Yes, boleh. Belajar. Sorry, putus-putus. Laushe, Halo? mau tanya dong. Oke. Boleh. Kalau misalkan lanjut S2 di China itu minimal HSK berapa? Kalau apa? Kalau kuliah? Iya, lanjut S2 di China. Oh, kalau S2 itu biasanya harus, tapi HSK 6-nya itu diperlukan di saat nanti selesai bikin tesisnya. Jadi biasanya sih harus 5 dulu, tapi ntar pada saat mau lulus itu harus HSK 6. Tapi kan sekarang udah ada new HSK tuh yang sampai 9. Betul? Nah, itu udah mulai diberlakukan gitu. Cuman diberlakukannya baru di Jakarta. Langsung kalau mau tes HSK bisa di mana? Di Badan Koordinasi Bahasa Mandarin. Bisa dicari di Instagram. Nanti ada tuh dia ngasih info-info seperti itu. Laushe, Yes. biasanya beasiswa itu meliputi apa aja? Beasiswa itu meliputi dorm, tempat tinggal, terus biaya sekolah, uang jajan. Nah, terus biasanya udah diurusin gitu kalau dapat beasiswa. Seperti itu dan sangat benefit sekali. Cuma kita harus berjuang karena kalau nilai kita nanti saat di China kurang bagus, kita terkadang beasiswanya dipotong gitu. Lalu katanya HSK 3 udah harus bisa speaking ya. Betul, karena tes HSK 3 itu aktifnya Kaushe, jadi ada tes speakingnya. Oke, ada lagi yang mau bertanya mungkin? Yuk, sebelum saya mau ngasih materi saya terakhir, let's go. Mungkin yang tadi belum jelas yang saya ajarin, mungkin boleh tanyakan sekarang. Belajar HSK itu sampai mana? Belajar HSK itu nggak ada habisnya. Dari HSK 1 sampai 6 saya kira juga itu udah selesai. Ternyata tidak, ada new HSK yaitu HSK 1 sampai 9. Jadi saya pun harus masih belajar lagi sampai HSK 9 seperti itu. Laushe HSK berapa? Saya HSK 5. Uji. Ada lagi yang mau nanya? Boleh di open mic-nya. Lalu kalau mau daftar ke Uni China, dokumen nilai kita harus ditranslate dulu ya. Betul, karena orang China itu pukai shuo yini, nggak begitu bisa bahasa Indonesia, dan itu secara nasional, internasional itu harus punya transkrip nilai dari Inggris ke Mandarin, itu juga perlu, dan harus ada apa ya, dulu saya perlu kayak penerjemah tersumpahnya, ada capnya gitu. Lalu berapa tahun sampai SK 5 ini? Saya dari SMA.
高中的时候我学汉语这样。老 Yuk, 师， yes. kalau mau sekolah ke Cina itu ada IELTS-nya nggak? Kalau sekolah ke China, kalau kita nggak ngambil yang English Taught, itu nggak harus pakai IELTS gitu ya. Tapi kalau punya IELTS itu menjadi pendukung yang baik. Saya sendiri pun juga tes IELTS gitu. Tapi kalau misalnya ngambilnya pure Mandarin semua, HSK cukup gitu. Laoshi, kalau ikut kelas Mandarin langsung di China-nya langsung 1 tahun bagaimana? Boleh banget kalau ada kesempatan punya peluang bisa pergi ke China, Rahou, ikut kelas bahasa di sana, boleh banget ya. Itu translate lagi mandiri atau ada orang yang jual jasa? Ada yang jual jasa. Itu biasanya diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah seperti itu. Dan kalau Bakor ada BKPBM di Jawa Barat, itu dia kalau nggak salah bisa translate. Ada lagi mungkin? Laoshi, sertifikat atau piagam itu bisa bantu masuk ke university di China atau enggak? Kalau untuk membantu sih, sertifikatnya kalau akademik itu bisa gitu ya. Kayak saya sendiri, saya waktu itu juara Chinese Bridge kalau tahu. Nah, itu membantu sekali untuk ke China karena kita punya poin plus, tapi harus berhubungan dengan bahasa Mandarin. Kalau yang tidak ada hubungannya, terkadang agak sulit gitu. Lalu rekomendasi jenis-jenis beasiswa Mandarin, lalu rekomendasi jenis-jenis beasiswa itu yang saya tahu itu beasiswa CGS. Nah, itu dibukanya tuh per awal Mei. Nah, seperti ini. Nanti di pertengahan Mei itu ditutup. Itu beasiswa CGS yang saya tahu. Rahul, kalau daftar beasiswa ke China itu syaratnya HSK-nya setiap kampus beda atau sama? Beda. Ada yang 3, ada yang 4, tergantung universitasnya. Rahul, terus persyaratannya nilai HSK aja atau dilihat dari prestasi akademik dan akademik? Biasanya kalau yang China itu lebih melihat dari prestasi akademik. Oke, dari materi yang saya jabarkan, mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke subjek terakhir? Mungkin sudah segitu, Laoshi. Oke, sip, sia-sia. Ada lagi mungkin yang lain? Saya buka ruang yang belum kebagian, mungkin boleh, yuk. Siapa tahu ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas, mumpung masih ada waktunya. Boleh? Siapa nih? Halo, selamat malam. Ada yang mau bertanya? 是我要问。什么问题呢？可以。Aku kan lebih hafal kosakatanya gitu ya, tapi kadang masih agak bingung bikin kalimatnya gitu. Oke, ada siap. tips gak supaya lancar bikin kalimat sama biar lancar ngomongnya juga gitu? Oke, kalau tips buat lancar bikin kalimat, pertama harus banyak kosakatanya. Kenapa? Karena misalnya saya mau makan. Ya. Nah, ini kan hanya perlu menghafal kosakata ya. Kayak saya, Mandarinnya, 我 mau, 要. Nah, makan 吃, jadi 我要吃 atau 我要吃饭. Nah, ini adalah berdasarkan kosakatanya. 我要吃饭. Nah, ini kita cek and recheck dulu. Nah, udah tahu nih kata per kata, baru kita latihan ngomongnya. 我要吃饭. Seperti itu. Laoshi, apa perbedaannya cai sama chu? Perbedaannya apa? Aku pernah dengar kata kayak cai gitu. Cai sama chu. Harusnya katanya cai sayur atau cai baru saja. Hansennya mungkin tahu, bisa bantu dicat kan? Karena biar lebih detail, saya harus tahu Hansennya.
Oh, aku belum belajar yang Hanse gitu loh. Oh, oke. Kalau misalnya ca yang kayak gini, dia tuh artinya sayur. Oke. Tapi kalau cai, yang cai hui jia, baru pulang. Nah, kang cai te cai. Nah, kalau cai yang seperti ini, artinya baru saja. Seperti itu. Lausa mau nanya lanjutan Maaf, yang Thai ini Lausa. maaf Lausya, aku mau nanya tapi di luar materi yang baru saja Lausya bawakan. Oke, tadi sebelumnya disimpan coba pertanyaannya. Abis ini saya ke situ. Ini ada yang masuk lagi. Boleh di luar pertanyaannya mau bertanya apa? Soal grammar di masa Mandarin itu kan beda ya dengan bahasa Indonesia. Yes, Kadang betul. kadang bingung. Udah kalau untuk Hansanya satu persatu sudah tahu, tapi kalau dalam satu kalimat itu kalau sudah diartikan satu persatu tidak nyambung. Yes, betul. Kenapa? Karena itu harus dipelajari secara mendalam. Jadi kalau grammar bahasa Mandarin yang bisa saya sharingkan di hari ini, yaitu penggunaan tempat. Penggunaan tempat dalam bahasa Mandarin itu di depan. Misalnya kan kalau bahasa Indonesia ya, saya makan di rumah. Betul? Ini kalau bahasa Indonesia ya, saya makan di rumah. Tapi kalau bahasa Mandarin, 我在家吃饭. Nah, kalau bahasa Mandarin harus tahu tempatnya, tifang. Tempat itu nomor 1 ya. Jadi harus selalu diingat-ingat. 我在家吃饭. Seperti itu. Untuk tempat. Ini grammar yang paling gampang dan masih banyak orang yang suka salah. Nah, jadi diingat-ingat dan setiap bikin kalimat jangan lupa ditutup oleh titik. Oke. Iya, iya. Jelas? Ya jelas, makasih Lausya. Oke, sip. Tadi yang sebelum ini siapa mau bertanya? Saya Lausa. Oh iya, boleh. Tadi kan cai itu baru saja. Yes. Baru saja kan bisa juga pakai kang cai kan Lausa. Yes. Oke. Terus itu Jadi, bedanya gimana? kang cai sama cai itu beda tipis. Sangat tipis. Kalau kang cai itu biasanya ada penjedanya. Kayak semenit, 2 menit. Tapi kalau cai itu sedetik. Bedanya itu seperti itu. Jadi mereka itu sama, cuman bedanya durasinya. Kalau kang cai itu ada 1, 2, 3 detik atau sampai 5 menit. Tapi kalau cai itu sedetik gitu. Kayak, 我才说 cai. Saya tuh barusan ngomong di. Nah, itu sedetik. Tapi 我刚才说我要吃饭. Nah, oh barusan saya bilang yang ini gitu, baru pakai kang cai seperti itu. Oke, di sini ada lagi mungkin? Saya coba ya. Dari sini ya. 老师 rekomendasi agen Zhejiang dong. Kalau Zhejiang saya kurang tahu, cuman untuk daftar ke agensi boleh coba lihat di Great Wall. Great Wall agensi. Nah, biasanya dia suka membantu untuk kuliah ke China. 老师, aku pernah juara di Misa Taekwondo. Bisa digunakan untuk tambahan. Bisa masukin aja untuk beasiswa kejuaraan atau kelebihan yang pernah dimiliki itu menjadi nilai plus gitu, boleh dimasukkan. Tadi yang guratan dasar tuh garis-garisnya yang ada di atas huruf-huruf gitu ya, Laushe. Betul. Jadi tadi saya sudah menjabarkannya itu basicnya kata per kata seperti ini. Seperti itu. Oke, lalu Laushe biasanya kalau Jepang atau Korea ada LPK-nya ya buat kerja di sana. Nah, kalau misalnya kerja ke China ada nggak ya? Ada. Tentu saja ada. Langsung mau tanya cara ngetik Hanse langsung seperti yang di share screen lewat perangkat laptop pakai apa ya? Itu ada di setting, lalu boleh dipilih di language bahasa, dipilih ke pilihan Chinese. Nah, nanti dia bisa diatur di situ. Lalu daftar HSK bayar berapa? Tergantung HSK-nya. HSK 1, 2, 3, 4 itu berbeda. Start dari 250 kalau nggak salah. Gitu, ntar saya cek untuk price list-nya ya. Lalu rekomendasi tempat buat les tes HSK. Tempat tes HSK itu di BKPBM Bakor. Suka ada infonya.
Tapi kalau tempat les jangan lupa di Cici Mandarin ya. Jadi boleh daftar dulu latihan les ASK-nya baru ke sini. Oke, sebelum itu mungkin cukup. Saya lanjut dulu di sini. Saya punya subjek gitu ya. Subjek dalam bahasa Mandarin yang dapat diketahui. Yuk, boleh bersama dengan saya kita baca ni. Ni. Oke. Wo. Wo. Ha. 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 Sekali lagi. Nah, ini adalah Cingsang nih, ini ton ringan seperti ni men. Yes. Wo men. Tamen. Oke, Raho cek se. Tamen. Yes. Jadi kalau ni, ada yang tahu? Saya aja tahu ni itu artinya apa sih? Kamu. Wo itu artinya adalah ayah. Kalau di sini yang hancurnya seperti ini, dia untuk laki-laki. Lalu yang seperti ini, nih yang Dia seperti perempuan. Betul, dia untuk perempuan. Nah, di sini nih. Tapi dia itu ditambah kata men. Artinya Kalian. para. Banyak. Yes, kalian. Lebih dari satu boleh pakai men. Woman itu Kami. Yes, kami, kita. Taman. Untuk laki-laki dan taman. Ini sorry salah, harusnya yang untuk perempuan. Seperti itu. Oke, apakah jelas untuk subjek yang ini? Jelas, Lauser. Jelas? Oke, sip. Coba ya. Nah, sip. Nah, sebelum itu, jadi boleh nanti yang misalnya masih mau bertanya, nanti di minggu depan kita akan berjumpa lagi. Bisa ditanyakan terlebih detail gitu ya, atau mungkin hari ini karena banyak yang bertanya gitu, jadi belum sempat terjawab, nanti boleh di chat ke admin Cici, mungkin yang mau bertanya nanti disampaikan kepada saya juga boleh. Nah, Rahana, di sini saya mau sedikit gitu ya merekomendasikan, siapa tahu ingin belajar bahasa Mandarin lebih mendalam, menaikkan skill bahasa Mandarin, kita bisa belajar bersama gitu ya di Cici Mandarin. Nah, di sini tersedia OS HSK. Nah, mungkin kalau kelas yang ini kan lebih terarah ya. Kalau di sini kan kita secara open class, jadi dari berbagai jenjang bisa masuk di kelas. Nah, itu boleh. Yes. Kalau kelas berbayar ada nggak? Kalau kenapa? Kelas berbayar. Kelas berbayar itu ada. Kalau ini kan free kelasnya. Kalau berbayar itu lebih detail. Karena kalau ini saya agak cepat karena dikejar waktu dan nggak bisa mendetail. Kalau berbayar itu ada bukunya, gitu. Jadi lebih terarah. Gitu. Jadi boleh nih, siapa tahu ada yang mau cobain Chinese class group atau private di Cici Mandarin, boleh banget. Seperti itu, nanti bisa tanya-tanyakan ke admin Cici Mandarin. Nah, sebelum, yes. Kapan ada kelas Mandarin gratis lagi? Kelas Mandarin apa? Kelas Mandarin gratis lagi. Nanti di info mungkin sama admin ya. Kelas gratisnya. Nah, yuk kita coba dokumentasi dulu biar kita bisa mendokumentasikan pertemuan kita di malam hari ini, karena dari dokumentasi ini akan mendapatkan presensi, yaitu berupa e-sertifikat. Jadi dari free class ini kita dapat sertifikat loh, tapi harus memberikan evaluasi atau masukan untuk program dari Cici Mandarin, seperti itu. Boleh yuk dibantu oleh admin untuk dokumentasinya.
Oke, yuk boleh open cam. Oke, saya akan pandu deh berlangsung dengan saya. Yuk kita coba dari page 1 ya. Ada 3 page, kita foto yang mengenang belajar les bersama saya. San. Oke, ini page 1. Saya akan bergeser ke page 2. San. Oke, boleh gaya bebasnya mungkin. Yuk, gaya bebasnya kita sebentar. San. Iya, sip. Berikut mungkin kelas di hari ini ada yang terlalu cepat. Mohon maaf karena saya dikejar waktu juga. Mungkin sebelum itu saya kasih terakhir. Ada yang mau bertanya? Boleh? Sebelum saya tutup, langsung presesinya tidak bisa diklik. Oke, sebentar. Admin Cici Mandarin boleh bantu untuk presensinya? Katanya tidak bisa diklik. Bisa nggak ya? Bisa diklik nggak ya? Kayaknya masih belum bisa ya. Oke, ada yang mau bertanya sebelum perihal presensi? Ke Meisha, Syafa, mungkin ke Ibu Dokter mau bertanya, Nicole, Yueliang, Grace, Siti, April, Bina, Ecika, Hamidatus, Limas, Moza, Verena, Alia, Rinjani, Liva, Firdayanti, Olivia, Brenda, Dania, Shani, Rim, Karima, Christine, Aksani mungkin aman? Oke, sip. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, izinkan saya menyelesaikan kelas kita pada malam hari ini. 谢谢大家参加我的教室. Terima kasih sudah berpartisipasi di Free Class Cici Mandarin. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. 再见. 谢谢老师，谢谢。